wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kemuliakan di Masjid Jami' Kemang dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga hari-hari kita semakin luhur dan semakin agung. Ada Ustaz Agung di sini. Saudara-saudariku, kita kembali kepada hikayat riwayat yang tadi disebutkan daripada Tadhkiratul Hufadz dan Syiar A'lam Nubala, bahwa seorang datang untuk ingin menjadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih 10.000 hadis. Itu syarat mau jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmadnya hafal 1 juta hadis. Maksudnya apa? Maka muridnya terima, belum tahu maksudnya. Disuruh hafalin 10.000 hadis. Sudah berapa bulan dia balik. Sudah hafal? Sudah, dicoba. Hafal. Sudah selesai. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua hadis yang kau hafalkan hadis palsu. Astagfirullah, Imam. 10.000 itu semuanya palsu? Iya, palsu. Terus kenapa kau perintahkan aku menghafal hadis palsu? Untuk latihan. Baru latihan. Kenapa? Kalau kamu menghafal hadis sahih, nanti kamu menipu orang yang sesudahmu kalau seandainya hafalanmu lemah. Tuh, imam-imam zaman dulu kalau mau jaga murid seperti itu, supaya terjaga syariah ini. Karena apa? Kalau muridnya tidak kuat hafalannya, bisa salah nanti muridnya lagi, menipu, membawa kesesatan bagi muridnya yang selanjutnya dan selanjutnya. Sampai begitu penjagaannya. Dia adalah muridnya Imam Syafi'i, dan ia berkata, 20 tahun aku mendoakan Imam Syafi'i setiap malamnya, dan tidak pernah kutemukan seorang imam yang lebih berpegang kepada sunnah melebihi Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Al-Imam Syafi'i menjelaskan tadi bidah hasanah 5. Ya, 5 bagian. Itu juga dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Al-Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim mensyarahkannya. Yang pertama adalah bidah yang wajib. Bidah yang wajib ini adalah hal-hal yang baru tapi manfaatnya wajib. Misalnya, orang dari luar bangsa Arab mau kenal Islam, kan harus belajar bahasa Arab dulu. Dia mau syahadat harus tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya, kan nggak sah Islamnya. Berarti dia harus belajar bahasa Arab. Jadi wajib tahu bahasa Arab. Padahal bid'ah. Nggak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul dalam perintah yang jelas untuk mempelajari bahasa Arab. Saudara-saudariku yang kumuliakan, demikian juga hal yang jelas-jelas sahih. Justru malah perbuatan, kalau kita bertanya yang pertama kali berbuat bid'ah itu siapa sih? Yang pertama kali berbuat bid'ah itu adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka itu panutan-panutan kita, itulah yang pertama kali berbuat bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah tidak diperbuat oleh Khulafaur Rasyidin, tapi bid'ah hasanah diperbuat oleh mereka. Apa? Riwayat Sahih Bukhari. Sebelumnya saya bicara, sebelum saya teruskan, kita bicara mustalahul hadis sedikit lagi ya. Di dalam ilmu hadis ada yang disebut Imam Sab'ah, 7 imam periwayat hadis, imam besar periwayat hadis. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya. Imam Hambali, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Imam Abi Dawud, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dari 7 ini terpilih 6
Imam Hambali jatuh, yang 6 lebih kuat. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh 6 ini 7 imam ini, hadis yang riwayat imam lain kalah kuat. Tapi diringkas lagi jadi 6. Imam Hambali yang 1 juta hadis jatuh. Di bawahnya, apalagi yang atasnya. Ini yang paling bawah Imam Hambali nomor 7. Di mana yang paling atasnya? Dari 6 ini terbagi 2. Yang disebut Kutubul Arba'ah. Imam Nasa'i, Tirmidzi, Abi Daud dan Ibn Majah. Ini 4 lebih kuat daripada Imam Hambali dan imam yang lain. Ada Imam Hakim, ada Imam Tabrani dan lainnya. Lalu di atasnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 orang ini kalau sudah Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, maka lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, dari 2 ini ada yang lebih kuat, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Sahih Bukhari yang paling kuat. Maka orang ahli hadis mengatakan Sahih Bukhari itu adalah ashahul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah Sahihul Bukhari. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Saudara-saudariku yang kemuliakan, di dalam Sahih Bukhari teriwayatkan perbuatan bid'ah hasanah yang diperbuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yaitu berupa penjilidan Al-Quranul Karim. Waktunya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin hadirat, kalau pesan-pesan berikut ini nggak tahu saya hukumnya bid'ah apa, jangan tanya saya, tanya Ustaz Agung. Ini bid'ah hasanah Habib. Insyaallah